kepada semua ibu PKK dimanapun berada. UP2K itu tidak mesti membutuhkan bahan yang mahal. Di sini di Kecamatan Kolono, Desa Wawosu, ibu-ibu membuat UP2K-nya itu siomay. Ini nih contohnya ya. Siomay-nya ternyata dia terbuat dari bahan dasarnya itu ikan lajang. Kalau di bahasa Indonesia itu dia ikan layang. Jadi ikan ini sangat paling gampang didapatkan di pasaran dan dikonsumsi oleh semua kalangan, menengah ke bawah dan menengah ke atas. Karena kenapa? Itu tadi alasan ini ikan ini gampang diperoleh di pasaran. Kemudian ternyata tekstur dari siomay ini tidak kalah bersaing dengan yang biasa digunakan dari berbahan dasar ikan tenggiri. Kalau kita di sini bilangnya ikan bukan lajang. Ikan tenggiri itu bahasa kalau di Jawa, kalau kita lupa saya namanya. Tuna. Tenggiri, pokoknya tenggiri, bukan tuna juga. Ternyata ikan lajang ini juga teksturnya sangat halus. Biasanya kita kalau membuat siomay, ikan itu memilih tekstur ikan yang dia lebih halus dan tidak punya ampas, dan ini terasa di siomay dari ibu-ibu P2K di Desa Wawosu, Kecamatan Kolono. Kemudian untuk teman-teman yang baru ingin memulai usaha ini, mungkin belum terpikirkan ya, setelah melihat video ini mungkin bisa mencobanya berdasarkan informasi dari para pelaku usaha P2K di Desa Wawosu ini. 5 kilo daging ini bisa 5 kilo daging ikannya yang gini nih, lajangnya. Ini kan layang ibu-ibu sekalian. Nah, ini kan layang di pasaran. Kalau kita di Kendari bilangnya lajang, kalau bahasa perikanan ikan layang. Jadi kenapa dipilih ini? Hasil yang dihasilkan itu siomaynya lebih bagus, lebih putih. Kalau menggunakan ikan cakalang, nanti hasil siomaynya hitam-hitam, tidak seperti ini ya. Jadi dia warna dari segi penampakan lebih cerah begitu ya. Kemudian selain bisa dibikin siomay, ini ada bisa pakai tahu isi juga dan rasanya luar biasa. Saya baru rasa ya kalau dicocol dengan ini sambal kacangnya. Ini saja ya, rasanya itu nyami sekali. Nah, terus ini tadi kalau bumbu kacangnya, ternyata kalau di sini sama ibu-ibu kelompok P2K, kacangnya di blender sampai halus. Ini menggunakan blender kayak gini ya ibu-ibu ini nih, yang biasa-biasa saja. Jadi nanti kemudian untuk bumbu kacangnya ini ada bawang merah, bawang putih. Nanti pakai perasaan saja ya, kalau mau lebih bagus, tapi jangan banyak bawang putihnya, nanti baunya tidak bagus, menyengat, nanti mengurangi selera makan kita gitu ya. Ikan tadi nanti campurannya ini nih ibu-ibu, dicampur sama kanji, kalau bahasa resepnya tepung tapioka. Jadi di sini semua menggunakan bahan-bahan yang dapat kita peroleh di kios tetangga rumah. Ini ada garam nih, garam halus nih, ada terigu nih, terus ada soda kue ibu-ibu. Saya kira tuh selama ini kita mau bikin kue dipakai ini, ternyata kalau siomay juga pakai supaya mengembang, kasihan toh. Jadi kalau kita makan dia lentur-lentur begitu, dia tidak padat dan bikin kita punya gigi sakit. Jadi harus pakai ini toh, soda kue. Ingatnya, jadi tidak hanya dalam kue, pakai juga siomay. Kemudian ini nih ibu-ibu nih, pakai masako daging. Kenapa pakai masako daging? Ikan ini kan akan mengeluarkan bau amis yang membuat kita jadi malas makan. Jadi dipakailah masako daging ini supaya mengkolaborasi rasa dan bau di dalam ini menjadi hilang. Amis ikan itu menjadi hilang. Yang ada 3 rasa daging. Kemudian ini nih campuran dari bumbu kacangnya ya. Jadi bumbu kacangnya sudah tadi bawang merah, bawang putihnya di blender halus. Jadi kalau bagi penyuka pedas, dia bisa pakai cabai rawit. Cabainya sudah habis nih, ambil sama ibu-ibu ini. Jadi di blender halus, ditumis sampai menimbulkan bau yang harum. Kemudian dicampur dengan bumbu kacangnya. Bumbu
kacangnya nanti ditaruh gula merah di dalamnya. Jadi gula merahnya jangan di blender bersama kacang. Nanti dia menghasilkan seperti ini nih. Jadi sudah ini sudah pakai gula merah ini. Jadi gula merahnya diiris masuk di dalam tumisan begitu ya, bukan di blender bersama. Kemudian pakai telur. Ini telurnya juga. Ibu jangan lupa ya pakai telur campur di adonan biar kalis. Kalis. Kemudian biar kita gampang membentuknya karena adonan ini dia harus ada zat yang bisa menjadi perekatnya. Jadi di perekat di siomay ini terigu dan telur. Ya, itu ya. Jadi fungsi telur itu dalam sebuah resep dia membuat adonan menjadi bisa kita bentuk sesuai selera. Ini nih resep anunya. Dari dalam bumbu kacang tadi ditetesi sedikit seperti ini. Sekedarnya jangan terlalu banyak ya. Terus ditabulilah daun kacang di daun kacang jeruk nih di dalamnya biar aroma bumbu kacangnya lebih terasa. Baik. Untuk mendapatkan siomay yang seperti ini ya, ibu sekalian, cara mencampurnya setelah ikannya di blender menggunakan blender ini ya, resep rahasia. Ternyata ikannya di blender dengan air es batu. Jadi saya baru tahu juga supaya bagus ya, kalis kalau istilah adonan begitu ya. Untuk menghasilkan siomay yang seperti ini, tadi ya pertama-tama hanya sudah selesai ibu dia buat ini. Dan tadi pas saya mulai ini. Ikannya di blender sampai halus. Setelah halus dimasukkan bumbunya. Bumbunya ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, masako, kemudian garam, kemudian ini ada soda kue, ada lagi tepung tapioka atau yang biasa kalau kita kenal kanji, tambah terigu. Diaduklah di dalam adonan. Kemudian setelah semuanya tercampur dibentuklah, dicetak sesuai dengan kebiasaan sekalian. Ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan cetakan, itu tergantung selera ibu-ibu saja. Dia akan menghasilkanlah siomay seperti ini. Kemudian rahasia berikutnya, ibu-ibu kalau sudah dibentuk-bentuk siomaynya digoreng dulu, tapi jangan sampai hangus ya. Jangan hangus kayak muka saya ya. Dia ini digoreng setengah matang. Jadi setengah matang, kalau udah matang diangkat, terus nanti dari wajan dipindahkan di kukusan. Makanya jangan heran kalau penjual siomay ini jawabannya suka bawa kukusan, ternyata digoreng dulu baru dikukus. Inilah hasilnya seperti ini ya. Jadi singkat, cepat, murah, meriah, tapi tidak mencret ya. Usaha-usaha seperti ini ya, selain bisa menambah penghasilan atau meningkatkan ekonomi keluarga, terus kalau kita punya usaha begini toh kita punya anak dan tidak jajan mie dan makan, kita punya jualan toh. Jadi oke. Intinya mau bikin usaha itu tidak mesti berpikir yang susah-susah. Ini hanya salah satu contoh UT2K yang ada di Konare Selatan, masih ada banyak lagi yang lain-lainnya. Mungkin sampai di sini ya. Kalau mau belajar siomay yang bagus, datang di sini di Wawo Osu di Kecamatan Kolono. Ada Pak Camatnya di sana, dia lagi tertawa di belakang layar gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.